Inilah kisah Julaibib, mengorbankan cinta dunia demi Allah dan Rasul-Nya. Pada masa Rasulullah, ada seorang sahabat bernama Julaibib. Ia berkulit hitam, bertubuh pendek, berpenampilan dekil, bahkan tak ada seorang pun yang tahu asal nasab keturunannya. Ia hidup sebatang kara. Banyak dari sahabat Rasul yang kurang mengenalinya. Julaibib juga termasuk orang termiskin sekota Madinah. Ketika tidur, ia akan menggunakan tangan sebagai bantalnya, menggunakan bumi sebagai alas kasur tidurnya. Semua penderitaan hidup lengkap dialami Julaibib. Meskipun begitu, Julaibib termasuk salah seorang sahabat Rasul yang dekat dan sangat mencintai Rasulullah. Suatu hari Rasulullah bertanya kepada Julaibib, "Tidakkah engkau mau menikah, wahai Julaibib?" Julaibib terkejut mendengar pertanyaan Rasulullah, pertanyaan yang tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Julaibib kemudian menjawab, "Tidak ada yang mau menikahkan anak perempuannya kepadaku, ya Rasulullah. Jika ibarat dagangan, aku adalah dagangan yang tak pernah laku." Rasul menjawab, "Wahai Julaibib, di mata Allah engkau adalah dagangan yang paling laku." Akhirnya Rasulullah membawa Julaibib ke rumah seorang sahabat keluarga Ansor, sebuah keluarga yang memiliki seorang putri cantik dan taat kepada Allah. Sesampainya di rumah sahabat Ansor, Rasulullah berkata, "Aku ingin meminang putri kalian." Sahabat Ansor langsung merasa senang berbahagia. "Ya Rasulullah, sungguh beruntung keluarga kami. Engkau datang dan ingin meminang putri kami." Rasul lalu menjelaskan, "Aku ingin meminang, tetapi bukan untukku. Aku ingin meminangnya untuk sahabatku Julaibib." Mendengar nama Julaibib, sahabat keluarga Ansor langsung terdiam. Istri sahabat Ansor kemudian berkata, "Ya Rasulullah, tidak akan pernah aku nikahkan putriku kepada Julaibib." Dari kamar, tiba-tiba putri keluarga Ansor keluar dan berkata, "Wahai ayah ibuku, apakah engkau akan menolak permintaan Rasulullah? Aku telah mendengar Rasulullah meminangku untuk Julaibib. Sungguh demi Allah, jika Rasulullah yang meminta, aku akan menerimanya." Ia lalu membaca Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim. Tidaklah patut bagi laki-laki dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Akhirnya Rasulullah menikahkan Julaibib dengan putri keluarga Ansor. Rasulullah SAW juga mendoakan mereka berdua dengan doa yang khusus. "Ya Allah, limpahkanlah kebaikan kepadanya dengan limpahan yang melimpah, dan jangan jadikan hidupnya penuh kesusahan." Tak lama setelah menikah, kota Madinah diserang oleh musuh. Rasulullah kemudian mengumumkan seluruh kaum muslimin untuk berjihad. Julaibib yang belum merasakan malam pertamanya bersedia ikut bersama Rasulullah untuk berperang. Setelah usai peperangan, Rasulullah dan kaum muslimin mencari-cari pasukan yang berperang, siapa yang kembali dan siapa yang telah gugur. Rasulullah bertanya, "Apakah masih ada yang tertinggal? Apakah ada yang merasa kehilangan?" Kaum muslimin menjawab, "Tidak ada ya Rasulullah, kami tidak ada yang merasa kehilangan." Dengan air mata yang berlinang, Rasulullah berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, aku merasa kehilangan seseorang. Julaibib, di mana Julaibib?" Barulah kaum muslimin sadar dan segera mencari Julaibib. Rasul dan para sahabat akhirnya menemukan Julaibib telah syahid di medan perang. Dengan badan penuh luka, jasad Julaibib dikelilingi 7 jasad musuh yang telah terkapar di sampingnya. Rasulullah kemudian mengangkat jasad Julaibib dengan tangannya. "Ya Allah, dia adalah bagian dari diriku, dan aku adalah bagian dari dirinya." Kata Sayyidina Anas, "Demi Allah, mulai dari saat itu hingga dikubur, aku tidak melihat tempat tidurnya Julaibib kecuali tangan dan pangkuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Sahabat beriman, lalu bagaimana nasib istri Julaibib yang telah didoakan Rasulullah? Apakah ia akan hidup bahagia? Jika kalian suka kelanjutan kisah ini, komen love ya. Terima kasih.